to Curious Moms. Jadi, ini adalah episode perdana kami. Dan hari ini kita juga udah mengundang special guest star. Dia adalah gitaris Hamdal. Seorang pria berkumis dan berbadan kekar, sering menemani hari kita dengan musik manisnya. Dan juga baru-baru ini baru aja merilis single terbaru. Rambut warna-warni bagai gulali. Imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih. Gitaris Aqua Story. Louis Sander Liang. Hai Ko Louis. Halo semuanya, hai, apa kabar? Baik. Apa kabar Ko Louis? Baik, gue baik banget. Alright, siap. Jadi first of all, ini first guest kita banget, Ko Louis dari Ekla. Jadi ini kayak beneran episode perdana kita. Terima kasih. Thank you Ko. Yeay, hai teman-teman semua. Thank you. Oke Ko, jadi first kita tuh penasaran banget nih. Emang soal Koko ya, sejak dulu itu emang Koko udah terjun di dunia musik dan emang udah pengen jadi gitaris tuh emang udah dari dulu ya Ko? Emang impiannya tuh jadi gitaris ya? Gue fokus di musik itu waktu gue SMA. Jadi waktu gue kecil tuh gue pengennya jadi pemain basket. Oh. Cuman kelihatan. waktu SMA gue cedera. Oh. Jadi gue cedera, terus dokter bilang gue nggak boleh main basket lagi. Jadi ketika SMA gue mulai kayak mendalami apa ya, mungkin gue suka ya, dan akhirnya gue menemukan musik gitu. Emangnya itu Koko sempat kuliah musik juga atau pure itu musiknya Dari belajar hobi sendiri? gitu, dari hobi. Pertama pastinya hobi, terus akhirnya gue tuh orang Pekanbaru, gue dari Riau, terus gue pindah ke Jakarta karena gue mau kuliah musik. Terus akhirnya gue nggak diterima, jadi beasiswa gue nggak diterima, jadi gue nggak kuliah musik, gue langsung kerja. Oh, berarti otodidak dong belajar Iya, gitarnya. nggak kuliah, belajar Enggak, gue sempat les juga, cuman ya mostly banyak latihan di rumah sih. Oh, ini bisa dibilang kayak gini nggak sih? Karena cedera itu, justru Ko Louis ini bisa terjun banget di dunia musik gitu loh. bisa in banget gitu. Bisa dibilang begitu. Tapi berarti maksudnya Ko Louis ini udah cedera, dia nggak yang kayak putus asa gitu nggak sih? Iya. Tetap Aku- cari yang bisa Iya. dikejar, yang mau gitu. Gitar gitu jadinya. Ceritanya cukup lucu sih. Jadi waktu itu gue cedera lutut gue sebelah kiri itu pecah kecil gitu sih. Terus harus operasi, tapi gue takut kan. Gue kayak, jadi kalau usah operasi, tunggu sembuh sendiri aja. Gitu. Terus sampai sekarang nggak dioperasi. Terus akhirnya koko gue bawa gitar, pinjem gitar temennya karena ada pelajaran kesenian. Nah di situ gue belajar. Gue masih ingat banget, gue belajar pakai buku. Jadi bukunya itu Mahir Gitar dalam 7 hari. Itu buku bohong banget, kalian jangan beli. Itu buku bohong, gue 7 hari gak jago-jago. Jadi gue pelajarin, gue cuma bisa chord-chord dasar gitu. Tapi mostly gue emang dari kecil, gue emang suka banget sama musik dan gue happy. Jadi bisa chord dasar aja gue udah happy banget, dan gue ngerasa kayak, wah gue happy nih begini nih. Gitu. Karena gue happy, ya passion pasti happy ya. Kalau lu menemukan passion pasti happy. Jadi akhirnya itu yang buat gue kayak, ya udah gue mau ngelakuin ini deh. Berarti sebelum masuk ke Eklat, bergabung dengan Eklat, memang Ko Louis ini sehari-harinya tuh mendalami dunia gitar ya, musik ya. Atau ada sambil kerja Enggak juga sih. Iya, gue sempat kerja juga, pastinya gue sempat kerja juga. Jadi setelah gue ditolak kuliah, gue cari kerja. Jadi gue kayak jualan insurance, terus gue jadi IO. Gue pokoknya cari kerja. Cuman gue nggak pernah ngelupain musiknya gue. Gue selalu cari band, gue bikin band, ikut festival musik, terus sampai akhirnya gue ketemu sama Eklat gitu. Tapi overall tuh ada nggak sih kok kayak kesusahan selama menjalani itu semua gitu? Ada hambatannya nggak? Kita ngejalanin semua, apapun itu pasti ada kesusahannya, tapi karena kita suka, dasarnya kita suka, susahnya tuh jadinya kita nikmatin juga gitu, dan jadi cerita suatu saat. Di Eklat sendiri, kalau kalian tahu, sampai sekarang sih nggak cuma dulu. Jadi kalau kita misalnya kita syuting itu kan biasanya di outdoor gitu ya, karena supaya ada cahaya matahari dan bagus. Itu tuh kita sering diusir satpam, dikejar-kejar, bahkan kita pernah mau ditangkap. Ini gue nggak bercanda.
Jadi Tangkap. ya karena nggak boleh syuting di propertinya orang gitu ya. Jadi kita kayak sering dikejar-kejar satpam, pernah juga dikejar polisi sampai mau ditangkap. Itu deh. Cuma bisa bergabung dan akhirnya membentuk Ekla itu ceritanya gimana sih kak? Maksudnya jadi Ketemu di Tinder. Oh serius? gimana? Tinder. Ya, bercanda. Alah. Nggak, jadi Kirain kayak udah menarik banget. jadi ketika gua kerja di IO, terus gua sering izin karena gua sering ikut kayak festival. Gua sama bos gua panggilnya Ko ya, gua izin dong, gua mau ikut festival band gitu. Terus kebetulan adanya dia juga main musik, terus kayak emang lu mau ikut festival apa, lu main apa? Gua main gitar kok gitu. Ya udah gua izin, terus kalau pas balik, lu menang nggak gitu? Menang kok, juara 1 gitu. Terus dia bilang kayak, lu mau kalau misalnya main musik bareng aja, bareng sama adik gua gitu. Kebetulan adiknya juga satu kantor sama gua. Adiknya itu siapa? Itu Yosua yang sampai sekarang masih ada di Eklat. Oh iya. Jadi kita bikin cover di kantor. Just for fun. Kita emang suka, jadi kita ngelakuin itu. Gitu. Dan satu saat kita ngerasa kayak, yuk kita bikin something yang serius gitu loh. Karena kita dasarnya narsis sih ya, dasarnya narsis pengen bikin sesuatu supaya orang lihat gitu. Akhirnya kita bikin video klip movie kita yang pertama, Jatuh Hati by Raisa, itu niat banget sampai sewa studio, ajak teman-teman yang lain buat kolaborasi segala macam, dan begitu kita post itu subscribernya belum ada tuh. Taunya view-nya banyak, 100.000. Gue juga kaget, loh, banyak banget view-nya. Ada aja yang mau lihat gitaris Cina berkumis ya, akhirnya kita lanjutin. Kok tapi aku penasaran aja sih, pernah nggak sih di titik itu kayak titik jenuhnya gitu loh, kan pasti itu butuh waktu bertahun-tahun kan sampai bisa Dan dikenal orang banyak dan gitu. butuh konsisten gitu. Pernah ada di titik Bener kayak banget. kok Dari awal-awal Eklat terbentuk itu kita begitu posting satu video itu nggak semata-mata langsung view-nya banyak sih sebenarnya. Itu view-nya pertama kayak cuma 20.000, 30.000. Itu juga emak gue udah ngulang 20.000 kali, jadi 10.000-nya doang. 20.000 tuh emak gue sendiri. Nggak ada yang nonton, terus kita post lagi video nggak ada yang nonton. Ya pasti ada rasa kayak, kayaknya nggak berhasil gitu loh. Tapi sekali lagi dasarnya karena suka sih, karena kita happy, kita suka, jadi makanya kita lakuin terus. Gitu. Kalau untuk titik jenuh sebenarnya lebih ke jenuh sih enggak ya, tapi lebih ke gini. Kita Eka Story dikenal sebagai band yang cover lagu, cover band gitu kan. Akhirnya kita tuh nggak pengen kayak gitu. Kenapa? Karena goalsnya kita adalah kita pengen jadi band yang punya lagu sendiri gitu. Nah itu yang sulit. Itu yang sulit banget. Kita keluarin lagu original tuh orang-orang kayak, ini lagu siapa ya di cover? Ini lagu siapa di cover? Bukan lagu kita. Nggak terbiasa ya, awalnya nggak terbiasa. Iya. Jadi cap itu yang susah banget orang, susah banget kita lepas. Tapi semoga aja kita belakangan ini kan udah mulai keluarin lagu. Semoga aja orang mulai ngeh lah gitu sama kita. Oke, dari semua lagu nih kok yang udah pernah dibikin sama Eklat nih, kira-kira lagu apa yang perjuangannya tuh paling gede gitu? Perjuangannya paling besar. Atau paling banyak cerita di dalam lagu itu gitu, ada nggak sih kok? Ada jangan-jangan lagu terakhir nih? yang full of memories Ya, bentuk gitu cinta lah sih. kira-kira ya. Ya Bentuk Cinta sih. Bentuk Cinta itu lagu yang sebenarnya nggak pengen gue rilis. Jadi lagu yang, jadi kita gini. Kalau kita mau bikin, kita kan keluarnya mini album ya, ada 5 lagu. Iya, 5. Nah di situ kayak kita ngumpul bertiga, kemudian kita ngumpul, gue punya lagu nih, gue punya lagu, oke. Tapi slotnya cuma ada 5. Nah kenapa Bentuk Cinta nggak mau gue keluarin? Karena gue bikin ini buat pacar gue. Dan ini personal banget karena maksudnya rambut warna-warni, bagai gulali, gitu-gitu. Maksudnya orang-orang tuh nggak familiar gitu. Ini personal banget buat gue. Tapi kenapa gue akhirnya memutuskan buat kayak di workshop itu sesi terakhir gue kayak, gue punya satu lagu nih terakhir. Kalian suka nggak kira-kira? Kenapa gue tiba-tiba berani? Karena gue mikir kayak, yang mau gue sampaikan adalah filosofi lagunya. Pesan dari lagunya gitu loh. Makanya liriknya kayak, pernahkah kau mengira air tanpa wadah? Yuk, air itu kalau nggak ada wadahnya, itu tuh nggak ada bentuknya. Ya air itu mengikuti bentuk wadahnya. Sama kayak cinta. Jadi cinta itu bentuknya ya orang-orang yang kita sayang gitu loh. Jadi ada bentuknya tanya. Gitu. Gak cuman deh yang meleleh, saya juga meleleh loh. Aduh, Gila, Maniko kan. itu pacarnya kayak, nih gue mau bikinin lagu buat lo, terus dengernya kayak, oh
Ah. Gila sih. Kapan ya Dea kayak gitu ya? Kapan? Terus kayak langsung kapan lagu Sunday, dipikirin Sunday. lagu? Aduh. Oh berarti kalau aku buat lagu nih, boleh dong submit ke Eklat? Emang Boleh, bisa? boleh. Oke. Boleh banget, boleh banget. Kak, ini yang terakhir ya ini ya. Pesan untuk teman-teman untuk bisa tetap survive di masa sekarang nih Kak. Apalagi Ada. lagi pandemi kayak gini kan. Iya, Maksudnya iya. buat anak muda tuh gimana sih? Kalian tuh meskipun punya impian besar, pasti bisa tercapai gitu. Buktinya Ekla yang dulunya mungkin viewersnya dari dikit, tapi toh akhirnya sekarang tuh bisa sukses juga gitu. Ada nggak kok pesan-pesan buat anak muda sekarang? Kalau bilang sukses sih, gue belum sukses-sukses amat ya. Lebih sukses Atta Halilintar sih, cuman gue ya boleh lah. Pesan gue di masa pandemi gini, ingat satu hal, ini kalau kalian nonton, kita punya konten baru namanya Music Daily. Dimana kita Sudah nonton? Sudah. Yoi, udah nonton ya. Jadi kita yang mengundang teman-teman artis buat kasih cerita untuk inspirasi teman-teman semua di rumah, bahwasannya banyak orang-orang di luar sana yang lebih kurang beruntung daripada kita gitu. Karena banyak banget gue lihat anak-anak yang ngeluh ya, aduh susah banget, apalagi musisi-musisi nggak bisa manggung, orang-orang yang nggak bisa diperdayakan gitu. Jadi gini, waktu itu gue undang Boy William dan Boy William ngomong gini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, manusia menghadapi satu masalah yang sama, terlepas dari masalah pribadinya, yaitu masalah virus ini. Jadi ini pertama kali dalam sejarah. So, semuanya ya, ingat, semua manusia. Jadi kalau kalian bilang, gue susah, semua orang susah, gak cuma lu doang. Betul. Oke, jadi jangan banyak ngeluh, lebih kreatif aja. Karena kalau nggak ada begini tuh nggak ada triggernya gitu loh. Gue yakin setelah masa pandemi ini selesai, banyak hal-hal yang baru yang terlahir dari pandemi ini. Karena pandemi ini udah berubah segalanya. Jadi kalian tetap kreatif aja ya. Karena gini, banyak orang-orang yang teman gue ada yang jadi pramugara, sekarang jadi ojek online. Kasarnya dia ngelakuin apa aja untuk bisa menghasilkan uang gitu loh. Tambah skill baru. Teman-teman gue yang mungkin kayak Boy belajar bahasa di rumahnya. Lagi masa kosong begini, karena dia kalau nggak ada pandemi ini, dia nggak akan ada waktu buat belajar. So digunain waktu itu buat belajar bahasa baru. Sama teman-teman kalian juga anak muda, jangan pernah menyerah sama mimpinya kalian, jangan banyak ngeluh. Just do it. Gue juga jadi musisi, orang tua gue nggak setuju. Orang tua gue juga nanya makan apa jadi musisi. Gue juga nggak bisa jawab, dan gue juga nggak tahu gue bakal berhasil atau enggak. Tapi at least gue coba. Gitu, gue coba dan gue berusaha. Kalaupun sampai gue gagal, ya udah, at least gue udah coba. Gitu. Wih, oke. Keren sih. Banyak banget pesan-pesan dari Ko Luis ya. Menginspirasi banget sih. Oke. Tapi kok ada next projectnya apa nih kok? Ada bocoran nggak? Next projectnya gue mau bikin album ya. Kita akan bikin album. Ya projectnya sebenarnya udah jalan sih. Music Daily udah jalan. Kemudian kita akan bikin album. Mungkin setelah masa pandemi ini selesai, kita akan keluarin album. Lagu-lagunya juga udah siap sebenarnya. Gue ada bikin satu lagu. Ya kisah gue juga yang rantau ke Jakarta. Judulnya Hanyut di Jakarta. Tapi lagunya nggak eklat banget. Ya gue cuma berharap kalian suka deh. Itu aja. Oke Oke, deh, oke. mantap. Siap. Tapi aku masih penasaran. Iya, curious. Oke, boleh. Kok jadi Koko sekarang berarti kan udah kayaknya fokus banget di musik kan. Jadi kalau sekarang posisinya udah pure 100% bermusik aja atau sebenarnya masih ada kerja sampingan gitu sih? Iya, so far sebenarnya gue lagi fokus di musik, cuman sebenarnya jujur dalam hati gue masih banyak, gue masih ada ide, gue masih punya, gue pengen jadi apa tuh masih ada gitu di selain musik. Jadi gue mungkin akan merambah ke profesi yang lain-lain juga gitu. Tapi ya tetap gue gak akan ngelupain musiknya gue, itu aja sih. Tetap musik hati. Ngerti kan musiknya kayak pengen nyoba ini, kayak pengen nyoba itu juga gitu. Masih curious? Aku sudah. Terima kasih banyak Ko Luis Thank you. atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Sama-sama. menginspirasi. Stay safe. Thank you ya Siap. Ko, thank you banget Ko. Kalian juga. Sukses buat Eko. Alright, sama-sama semua teman-teman di Medan. Stay safe semua teman-teman semua. Jangan keluar rumah dulu. Semoga masa pandemi ini cepat kelar. Tapi kalaupun nggak kelar, kalian harus tetap optimis, tetap kreatif di rumah. Jangan jadi mager, justru jangan tetap olahraga, jangan alasan. Jadi ya teruslah jadi anak muda yang inspirasi, oke? Oke. Ngomongin dia katanya.
Gua juga. Oke, thank you. Thank you, Ko. Alright guys, itu aja untuk episode kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Stay tune untuk episode berikutnya. Bye, cheers!